Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa Tawaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali dalam program Syiar Ramadan Karim 1444 Hijriah. Tema bahasan kita hari ini adalah menjadi duta akhlak bangsa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu saat berada di Madinah sedang ngumpul dengan sahabat-sahabat. Rasul itu mengingatkan akan beberapa hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Sayati zamanun ala ummati sittatun gharibatun fi sittati mawati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan datang satu zaman di mana pada saat itu ada 6 keanehan atau ada 6 peristiwa atau 6 keadaan yang akan terjadi pada 6 tempat. Dan menurut saya ini adalah satu alarm kepada kita, sebagai satu peringatan kepada kita untuk kita bisa melihat kondisi yang 6 ini. Boleh jadi itu sudah terjadi hari ini, atau boleh jadi akan terjadi. Dan itu akan terjadi kalau kita lihat dari hadis ini. Yang pertama adalah al-masjidu gharibun fi baini qaumin la yusalluna fi. Ini yang pertama. Di mana akan ada masjid yang dibangun di sebuah desa, di sebuah qaryah, di sebuah negeri. Masjidnya, bangunannya bagus, dana yang digunakan untuk itu begitu banyak. Tapi jamaah yang berada di sekitar itu, mereka enggan untuk melaksanakan salat di masjid itu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, masjid itu kalau dari sisi fikih sering kita bagi, ada masjid jami, ada masjid ghairu jami'. Masjid jami disebut dengan masjid yang ada salat Jumatannya. Ada juga masjid ghairu jami yang kita sebut dengan musalla. Kalau di Aceh namanya menasa. Di Sumatera Barat barangkali surau atau langgar. Atau di tempat lain masih banyak istilahnya, tapi yang jelas di situ tempat orang sholat khusus untuk sholat Jumat tidak dilakukan di situ. Maka disebutlah dengan masjid ghairu jami. Nah, yang terjadi adalah ada masjid, tetapi para jamaah yang ada di sekitar masjid itu enggan untuk memakmurkan masjid itu. Bukankah kita ingat dalam sebuah ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid harus dimulai dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada masjid kemudian masjid itu enggan didatangi jamaahnya, atau jamaahnya barangkali tidak mau sholat di situ, ada sesuatu di sini yang perlu kita kritisi. Nah, ini adalah tantangan kita ke depan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah seperti itu akan terjadi atau sudah terjadi? Kalau kita jujur mengatakan sepertinya sudah terjadi. Saudara-saudaraku, kalau ingin melihat kekuatan umat Islam, lihatlah pada jamaah salatnya. Apakah jamaah salat Idul Fitri? Kalau itu pasti ramai. Salat Idul Adha lebih ramai lagi karena ada kurbannya. Apakah salat Jumat? Ya, ramai. Jadi kalau ingin melihat kekuatan potensi umat Islam itu,
Jangan hanya melihat sholat pada waktu Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha, tapi lihatlah ketika sholat subuh di masjid-masjid kita, jamaahnya kira-kira banyak apa tidak. Ini salah satu tantangan kita ke depan. Ini salah satu yang perlu menjadi tugas kita ke depan sebagai duta akhlak bangsa. Bukankah nilai-nilai akhlak itu harus ditanamkan dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah keluarga? Dengan keluarganya berakhlak baik, dengan nilai-nilai yang luar biasa, akan menunjukkan nilai-nilai itu ke dalam kehidupan masyarakat. Nah, oleh sebab itu maka saya ingin mengatakan kepada kita, kualitas nilai-nilai ubudiyah kita diikat dengan satu jamaah, maka jamaah itu akan kita lihat pada waktu pelaksanaan salat berjamaah. Andai di tempat kita, ini andai di tempat kita ada masjid, bangunannya bagus, menaranya tinggi, azannya melengking, tetapi orang-orang di sekitar masjid itu, mohon maaf, tidak bisa atau tidak semua hadir di situ, atau barangkali sangat sulit hadir di situ. Inilah sesuatu yang menjadi tugas kita. Inilah sesuatu yang menjadi koreksi kita. Bisa jadi mungkin masjid kita bangunannya bagus, tapi mungkin manajemen di dalamnya kurang bagus. Atau boleh jadi masjid kita sudah segalanya kita lakukan, tetapi mungkin nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai ruhani masyarakat di sekitar kita yang khususnya yang berdekatan dengan masjid perlu untuk kita tingkatkan dakwahnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.